Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Cynthia Sari. Today I will presentation about English syntax part word. English syntax part word ini akan membahas tentang sifat gramatikal kata-kata, properti kategori kata-kata, dan bagaimana kita menentukannya. Dalam syntax part word, di sini yang pertama ada grammatical categories. Grammatical categories ini adalah kategori tradisional, grammar, atau tata bahasa tradisional yang berdasarkan pada semantik, morphological, and syntactic. Nah, semantik kriteria ini adalah jenis kriteria nasional yang digunakan untuk mengkategorikan grammar tradisional seperti verb, noun, adjective, adverb, and preposition. Untuk the morphological criteria, ini kriteria yang mengkategorikan berdasarkan inflectional and derivational. Syntactic criteria, ini adalah kriteria yang memiliki distribusi yang berbeda, yaitu yang menempati posisi yang berbeda dalam frasa atau kalimat. Next, categorizing word. Categorizing word ini adalah kategori yang digunakan suatu kata untuk menentukan kategorinya. Categorizing word memberikan panduan awal dalam menentukan status kategorinya. Apakah kata tersebut bersifat inflectional atau derivational dari kata tertentu. Example, we can tell that heavy is an adjective by virtue of the fact that it has the derivational property of typical adjective. Nah, kata happy ini adalah kata adjektif yang memiliki sifat derivational. It can take the negative prefix unhappy, the comparative or superlative suffix or us, heavier, heaviest, the adverbializing suffix ly, heavily, and the nominalizing suffix ness, heaviness. Next, functional categories. Yang pertama ini ada content types. Content types ini adalah kata yang memiliki fungsi deskriptif substantif. Jadi secara tradisional ini dikatakan konten kalau dia memiliki fungsi deskriptif substantif. Yang kedua ini ada functor or function word. Kata yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang fungsi gramatikal dari jenis tertentu dalam kalimat. Misal, informasi tentang gramatikal seperti person, number, gender, case, and lain-lain. Untuk kontentif, example-nya seperti car. Nah, car ini adalah benda memiliki konten deskriptif yang menunjukkan objek yang mana memiliki 4 roda dan mesin. Untuk functor, contohnya seperti they. Nah, they ini tidak memiliki deskriptif karena kita tidak bisa menggambarkan mereka. Dan they ini lebih ke fungsi, misalnya yang akan kita lihat nanti. Dan ini merupakan kata ganti nominatif orang ketiga. Next, determiner and quantifiers. Determiners atau penentu yang disingkat menjadi D atau that. Determiner ini menentukan sifat referensial dari kata benda yang diekspresikan. Example, the village store is closed. Disabling behavior has good stuff. That dog of yours is crazy. Nah, kata yang digaris bawah ini adalah kata determiners. The, this, that. Itu adalah kata penentu. Selanjutnya ada quantifiers. Quantifiers ini dalam penggunaannya sering disingkat key. Quantifiers ini berfungsi untuk mengukur ekspresi kata benda yang mengikutinya. Contoh, most good comedian tell some bad jokes. Many students have no money. Every true Scotsman hater all Englishmen.
Jadi kata yang digaris bawahi ini itu adalah quantifiers. Most, some, many, no, every, all. Itu adalah quantifiers. Next, sekarang ada pronouns. Pronouns ini adalah sebuah kelas kata yang dikatakan stand in place of atau berdiri di tempat, or refer back to noun expression. Example, John has red car and John has blue one. B, I'll take the green place if you haven't got any red one. Nah, kata yang dicetak tebal adalah pronoun. Selanjutnya ada auxiliary. Auxiliary ini sering disingkat AUX. Dan ini berfungsi sebagai pelengkap kata kerja atau kata pembantu seperti aspect auxiliary, voice auxiliary, sense auxiliary, modal auxiliary. Aspect auxiliary ini contoh katanya adalah gone. Contoh kalimatnya, he has gone. Untuk yang voice auxiliary, itu contoh katanya say. Contoh kalimatnya, he really does say a lot. Yang ketiga itu ada sense auxiliary, itu contoh katanya help. Contoh kalimatnya, you can help us. Selanjutnya ada modal auxiliary. Contoh katanya finish. Contoh kalimatnya, you must finish your assignment. Selanjutnya ada infinitive to. Infinitive to adalah kata kerja dalam bentuk infinitive. Contohnya, I wonder whether to go home. Many people want the government to change course. We don't intend to surrender. Nah, yang untuk kata-kata yang di dalam kurung itu adalah infinitive. Kata-kata infinitive. Nah, penggunaan alternatif sebagai preposisi, contohnya, he stayed to the end of the film. He went to the police. Selanjutnya ada complementizer. Complementizer ini berfungsi mengkodekan set properti gramatikal tertentu. Contoh, I think that you be right. I doubt if you can help me. I am curious for you to receive the best treatment possible. Jadi yang kalimat yang di dalam kurung ini adalah complementizer. Selanjutnya ada grammatical function or complementizer. Yang pertama itu berfungsi untuk menunjukkan apakah klausa yang diperkenalkan terbatas atau tidak. Nah, kata that dan if itu berfungsi untuk memperkenalkan klausa terbatas. Nah, untuk kata for itu memperkenalkan klausa yang tidak terbatas. Yang kedua, ini berfungsi menandai kekuatan klausa yang diperkenalkan. Yang pertama, if. Kata if memperkenalkan interrogatif. Yang kedua, kata that memperkenalkan deklaratif. Yang ketiga ada kata for, itu memperkenalkan klausa linealis. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.